Mungkin kalau di sini untuk pendapat saya sendiri perbedaan Gen Z sama Gen milenial sendiri kan. Untuk di sini menilai Gen Z tuh baperan, mohon maaf ya. Ternyata tuh mental health tuh bisa berimbas ke physical health juga ya. Iya betul. Jadi memang kita tuh juga harus memikirkan banget bahwasanya mental health kita tuh juga harus dijaga gitu. Pintar-pintarnya begitu membagi waktu untuk biar tidak stres, tidak sakit. Kalau stres kan bisa menimbulkan penyakit. Halo Sobat PMI, ketemu lagi nih dengan kami di Podity Podcast Humanity. Yeay. Nah, setelah episode lalu kita udah bahas tentang pergaulan remaja yang salah hingga berujung menjadi gangster. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang work-life balance. Nah, sebelumnya yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, siapa nih yang di sini Gen Z sama atau Gen milenial? Di sini siapa yang Gen Z? Dari berapa ya? Dari tahun 96 sampai 2012 ya? 2012. Saya berarti Gen Z. Sama ya? Mas Baby Haikal. Boss ada gak? Gen Z. Gen Z. Gen Beta. Oh, Gen Beta. Enggak, saya Gen milenial di sini. Bukan. Nah, aku pernah baca nih ada fenomena bahwasannya Gen Z itu lebih mentingin work-life balance ketimbang gaji. Kalau menurut Gen Z, perwakilan Gen Z dari dunia kesehatan nih, gimana Mas? Ya kalau kita bandingin sama gaji sebenarnya sih ya emang picky banget ya buat memilih pekerjaannya. Cuman kalau work-life balance kita sebenarnya saya sendiri pun sebenarnya komit banget buat menyelesaikan satu pekerjaan gitu. Nah, perihal gaji ya harusnya sesuai lah dengan apa yang setelah kita kerjakan, ya itu yang kita dapat, harusnya begitu. Oke. Jadi intinya kita tuh gaji yang kita terima harusnya seimbang dengan apa yang kita keluarkan ya gitu. Bener. Kalau menurut Gen milenial nih, Mbak Kiki gimana Mbak? Kalau untuk saya sih kurang setuju ya, kayak lebih mentingin gaji daripada work-life balance ya, karena untuk kebutuhannya lebih banyak. Oh, maksudnya udah banyak kebutuhannya ya, jadi gitu. harus pinter-pinternya cari duit gitu ya? Karena mungkin istilahnya. karena untuk Gen Z sendiri kan banyak yang fresh grad juga kan, jadi masih mentingin work-life balance daripada gaji, karena untuk nyamannya begitu. Kalau untuk saya harus mentingin gaji terlebih dahulu baru work-life balance. Berarti Mbak Kiki udah terbiasa dengan kerja tekanan di bawah tekanan. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah stres banget. Mungkin karena ini ya, Gen milenial tuh udah ada di fase dimana udah mulai banyak tanggungan dalam hidup ya, jadi istilahnya Masa depan, menata masa depan gitu. Kalau untuk Gen Z sendiri kan baru mulai bekerja ya, jadi kayak baru mulai masuk kerja. Untuk di sini lebih memilih work-life balance untuk kenyamanan. Untuk gaji kan masih pikir-pikir, untuk nabung bisa lah gitu. Tapi ada beberapa teman saya malah udah nikah Mbak Kiki. Udah punya anak, induk anak. Ini loh 99 udah punya anak gitu. Kamu kapan sih gitu? Oh gitu. Kalau saya sih mengikuti takdir aja sih ya. Takdir orang kan berbeda-beda gitu. kalau dari dokter Vena dok. Kalau dari saya sih ketimbang gaji. Kalau saya kok kayaknya lebih ke sama kayak Mas Ical ya, kayak harus sesuai sama apa yang kita kerjakan sih. Karena apalagi kalau kita kan ke pasien gitu kan, gitu, nggak bisa kalau misalkan work-life balance aja gajinya kurang kan juga nggak sesuai sama apa yang kita kerjakan gitu. Apalagi kayak kita masih baru, kalau saya sih juga barusan lulus juga kan, nyari pengalaman. Fresh grade ya. Fresh grade, bener. Nyari pengalaman kan pasti juga
Sebenarnya kalau gaji sih nggak yang muluk-muluk ya, nggak yang harus banyak, tapi harus sesuai sama apa yang kita kerjakan aja sih. Kalau misalnya bisa dapat lebih ya Alhamdulillah gitu, iya. Tapi at the end ya kita tetap carinya pengalaman dulu, karena mungkin bener sih kata Kak Kiki tadi, kalau bahwasanya kita ini masih barusan lulus, jadi yang kita tuju tuh bukan gaji lagi tapi mungkin pengalaman ya. Yang penting mendapatkan pekerjaan. Kan sekarang ini banyak yang Gen Z itu picky untuk memilih pekerjaan ya. Jadi kayak aku nggak mau untuk memilih pekerjaan ini karena job desk-nya ini, untuk gajinya seperti ini, lebih ke selektif untuk memilih pekerjaan gitu. Worth it atau enggak gitu sebenarnya sih. Banyak pertimbangan kalau Gen Z sekarang itu. Kalau Dok Maulida gimana Dok Maulida? Biasanya kalau Gen Z itu sekarang lebih milihnya work life balance-nya ya daripada gajinya. Tapi kalau saya sih kalau bisa seimbang antara work life balance dengan gaji, kenapa enggak? Balance ya, tapi Balance semuanya. Balance banget. Itu kayak cita-cita semua orang sih. Jadi gaji tinggi, kerjaan enak, habis itu karyawan tetap, jenjang karirnya ada. Oh iya. Nah, kalau menurut Kak Kiki sendiri, sebenarnya definisi work-life balance versi Kak Kiki gimana? Kalau untuk kami kan untuk work-life balance di sini untuk pulang tepat waktu. Jadi kayak kerjanya udah selesai nih, jadi untuk pulang tenggo begitu. Hampir sama kayak untuk Gen Z sendiri sih, karena di sini sering pulang tepat waktu. Iya selalu. Nah, sih. Soalnya kan sebenarnya kan sempat ada nih yang menggelitik gitu kan, kayak kalau anak Gen Z sekarang nih kalau pulang tenggo gitu. Iya. Nah, kalau saya Kak Aki sebagai dari Gen milenial sendiri tuh punya work life balance versi Kak Kiki nggak gitu? Kalau untuk work life balance dari Gen milenial sendiri sih untuk pintar-pintarnya membagi waktu ya, karena otomatis di sini kan udah bukan Gen Z lagi, ada masalah pendewasaan, ada punya pasangan yang lebih serius begitu. Jadi untuk membagi waktu untuk pekerjaan ke pasangan begitu aja sih. Karena untuk Gen Z sendiri kan mungkin belum untuk pengen ada pernikahan atau apa, karena untuk Gen milenial sendiri kan udah waktunya begitu. Nah, Gen Z kayaknya waktunya ya, tapi kan lebih diutamakan. urgency ya. Nggak Urgency tahu sih. Yang disuruh kan kalian ya. Urgency sih sebenarnya. Kita belum ya. Kan Iya. untuk tidak munafik juga, untuk Gen milenial sendiri kan bukan diwajibkan kan, tapi udah waktunya untuk Iya, lebih benar. serius dalam menata kehidupan. Jadi harus work life balance-nya itu ada. Gaji yang lebih penting ada. Iya. Untuk pembagian waktu untuk yang lain juga ada. Untuk menjaga kesehatan mental juga. Kalau dari Dokter Maulida, Dok, ini kan orang tenaga kesehatan nih, atau mungkin Dokter Vena tahu sendiri kalau orang kesehatan kan jam kerjanya amburadul nih, jadi mungkin susah ya untuk mendapatkan kesan work life balance setiap harinya gitu. Iya. Gimana, Dok? Kalau dari sisi kesehatan sih memang agak sulit ya Dok untuk menyesuaikan work life balance itu. Tapi kalau menurut saya work life balance itu seimbang antara pekerjaan kita dan juga urusan pribadi kita. Urusan pribadi itu bukan cuma ya kita rebahan, atau mungkin kita bisa melakukan hobi-hobi kita yang sebelumnya mungkin belum rutin jadi rutin, kemudian membagi waktu ke keluarga, atau mungkin seperti dari milenial juga yang sudah punya pasangan, membagi waktu bersama pasangan, seperti itu sih. Tapi lebih banyaknya mungkin digunakan untuk istirahat ya. Ujung-ujungnya banyak lagi sih, Dok. Sambil scroll gitu. Lebih ke recharge Sampai ya. ketiduran. Bener-bener, aku setuju banget sih sama Dokter Maulida, soalnya memang kan namanya di dunia kesehatan itu kan jam kerjanya itu kan bukannya nggak pasti sih, tapi pasti ada hari dimana jam kerjanya tuh banyak banget, ada yang jam kerjanya pendek banget gitu. Nah memang lebih ke kayak, tapi kan itu kan dedikasi pekerjaan ya, memang kan panggilannya seperti itu gitu kan. Ya lebih ke memang membagi waktu antara kita bekerja dan kita healing. Tapi bisa jadi kayak misalnya nih, ada orang yang antara bekerja sama healing tuh harus 50/50. Tapi ada juga orang yang saya cukup kok 70/30, yang penting saya udah punya waktu untuk diri sendiri. Itu kan juga pasti orang rasanya cukup dengan hal itu aja gitu. Sebenarnya balik lagi ke porsi diri masing-masing, dalam artian kalau misalnya dia mengerti dia segini cukup, sudah cukup, mentalnya juga terjaga, pasti dia akan fine ada dengan work life balance. Iya. Ya sebenarnya kalau di pekerjaan saya sekarang sih sebenarnya lebih enak ya, maksudnya
daripada yang harus kerja WFO terus kemudian harus bertatapan dengan orang banyak dan harus memberikan service gitu ya. Kan otomatis servisnya harus excellent dan lain sebagainya gitu, terus harus kita murah senyum walaupun dipaksa gitu ya. Iya, betul. Udah keluar gitu kan. Nah Ya gini nih. ya kalau saya sih kayak lebih enjoy aja sih, karena kan bekerjanya di depan komputer, di depan laptop. So nanti ketika misal pun saya harus servis ke mereka itu biasanya cuman sometimes aja, jadi nggak sepenuhnya saya kemudian bertatap muka dengan mereka gitu. Dan kayak biar lebih enjoy biasanya ya tiap hari sambil kerja, sambil ngerjain proposal dan sebagainya, ya saya musikan, dengerin lagu favorit gitu. Kalau enggak ya video call sama pacar gitu mungkin ya. Aduh, Jadi enaknya punya sambil pacar. ditemenin gitu kan. Gitu. Intinya kayak cari cara biar kita tuh nggak sepaneng gitu ya waktu Bener. bekerja ya. Dalam artian kita tuh juga bisa mendapatkan work-life balance semasa kita bekerja itu juga bisa kan nge-maintain stres kita dalam bekerja juga kan sebenarnya. Iya bener-bener sih. Nah cuman yang saya alami kadang ada beberapa judgement dari yang beda generasi nih dong. Kadang aduh gimana coba. Beda karakter ya. Beda karakter. Kadang kan mau pulang tepat waktu gitu kan. Mau pulang tepat waktu malah dibilang aduh cepet banget pulangnya, padahal baru aja gitu kan, baru aja udah pulang. Nah sering banget kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada yang milenial nih, coba deh. Bagi sebenarnya kalau dari sudut pandang milenial nih, melihat Gen Z itu seperti apa sih Bagi? Ini biar jadi kacaan buat kita juga nih. Iya, mungkin kalau di sini untuk pendapat saya sendiri perbedaan Gen Z sama Gen milenial sendiri kan, untuk di sini menilai Gen Z tuh baperan, mohon maaf ya. Ada di sini banyak yang mungkin perkataan dari pengutaraan kalimat Bener. atau kata itu kan, kita mengatakan ini tapi dikiranya untuk Gen Z itu kayak kata-katanya kok menyindir, padahal untuk di sini hal yang biasa untuk yang dikatakan di Gen milenial begitu kan, lebih ke gimana ya, Baper ya. Iya gitu. Jadi apa-apa kayak nggak sesuai nih, apa sih ya untuk kalimatnya nyakitin hati gitu. Gimana menurut pendapat Gen Z sendiri? Apakah setuju seperti itu? Gimana ya? Soalnya kalau misalkan baperan atau enggak itu kan juga tergantung personalnya ya. Gitu, kalau misalkan dibilang kita baperan itu juga tergantung orang. Dan kadang juga malah yang lebih baperan adalah gen milenial nih gitu. Kadang gini, jadi kadang kan kita maksudnya tuh memberitahu gitu kan. Mungkin memang salah di kosakata atau pengambilan katanya gitu kan. Terus kadang kita mau nyampein ide baru nih. Tapi nggak dikiranya sama yang lebih tua gitu kan. Gitu ya. Kayak dikiranya nyuruh nih kok kecil-kecil masih segini kok udah nyuruh-nyuruh yang lebih tua kayak gitu. Nggak sopan. Nah, kadang kayak gitu. Kalau di di realnya sih gitu. Mungkin penyampaiannya aja Penyampaiannya Beda pemikiran sih antara milenial serta Gen Z gitu. Jadi kayak apa-apa dibikin baper padahal enggak. Pada intinya sih komunikasi terbuka aja, saling kalau misalnya antar pribadi saling mau menerima masukan itu kan pasti juga pertimbangan seperti itu kan tidak akan terjadi kan sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa legowo menerima masukan dari gen milenial juga bisa legowo menerima masukan dan kita komunikasinya sama-sama komunikasi terbuka, pasti nggak akan terjadi tuh kayak saling memahami. Karena kan bagaimanapun kita tahu bahwasanya gen milenial hidupnya udah lebih lama, jadi pengalamannya lebih banyak daripada kita nih yang masih kecil-kecil Panjang umur ya. Tapi kan bagaimanapun kita juga kadang punya inovasi-inovasi yang menurut kita layak untuk didengar juga nih, kan? Karena kita kan juga istilahnya mungkin kita punya pemikiran adjustment kayak gitu. Nah misalnya memang dari gen milenial punya kayak berdasarkan pengalaman saya tuh kayak gitu tuh kurang nih gini-gini, nah itu kan juga bisa disampaikan. Sebenarnya asalkan penyampaiannya baik tuh pasti juga bisa kita terima sih. Jadi kalau misalnya mungkin bahasa baperan tergantung Susah ya. kalau misalkan
ngejudge dari gen ini atau gen ini tuh juga nggak bisa valid ini ya. Iya. Karena nggak semuanya Gen Z baperan, nggak semuanya Gen Y Milenial juga itu. baperan, heeh. gitu sih. Jadi kayak Tergantung karakteristik heeh, juga. Kadang juga lingkungan sih berpengaruh. Jadi kayak misal Mbak Kiki kan lebih banyak kerja sama Gen Z. Nah itu Iya. kan jadi kan hampir sama ya Mbak. Ngikut. Nah jadinya kan ikut gitu dan bisa lebih apa ya? Kebawa Betul. dari lingkungannya itu kayak ya udah emosionalnya jadi nyatu. mirip-mirip Iya, kan hampir gitu. Iya 11, lingkungan 12 juga berpengaruh gitu. sih. Tapi emang ini ya, komunikasi itu menjadi kendala kayaknya memang di setiap generasi. Jadi nggak cuma di Gen Z dan milenial nih Iya. kayaknya nih. Cuma memang yang susahnya itu memposisikan diri di tengah-tengah biar semuanya menyatu nah, itu. gitu. Balance ya. Balance. Tapi tidak semua juga di sini kan untuk semua Gen Z ini menerapkan work life balance-nya dengan baik. Ya, gitu kan. termasuk saya kayaknya. Gimana tuh kalau Mas gimana tuh emang? Dirimu tenggo? Enggak. Enggak tenggo. Oh enggak. Enggak, tapi ngangguk. Iya, gimana ya, orang pas mau pulang biasa dipanggil atasan, Mas tolong Mas kerjain ini gitu. Mesti tuh udah, oh ya udah Bu, oke, ya udah Pak, oke gitu. Soalnya kalau udah kadung kita bilang enggak, mesti udah ditandain, wah orang ini nih udah bilang enggak nih, oh gitu. Ya emang tergantung suasana kantor ya, lingkungan sangat berpengaruh lah untuk kita bisa pulang tepat waktu. Kalau sometimes emang saya harus pulang tepat waktu dan terkadang juga saya harus ngaret gitu. Tapi kalau seumpama pulang tepat waktunya keseringan, nah itu bisa menjadi perbincangan satu kantor biasanya gitu. Padahal kan sebenarnya kan bisa jadi kita pulang tepat waktu tuh kita punya alasan lain Iya, dibaliknya bener. kan. Misal kayak saya nih, saya memang habis dari sini saya biasanya memang langsung pulang. Saya tenggo jam 16.00 langsung absen. Karena alasannya adalah saya harus praktek lagi setelahnya. Nah, kalau misalnya memang saya masih ada pekerjaan di sini kan setidaknya kita kan juga pasti tahu kalau misalnya pekerjaan itu bisa kita bawa pulang kan kita juga bawa pulang, betul. selama saya tahu bahwa saya punya tanggung jawab atas Pekerjaan itu kan ya. Karena kalau misalnya perkara nggak pulang nanti dibicarain kan pasti juga akan Iya. berpengaruh sama kita juga kan kayak mau kerja aja juga jadi males, kayak benar. jadi stres juga. Jadi jenuh nggak sih Dok? Jenuh juga. Banyak tekanan yang bikin stres. Iya benar. Kayaknya harus memang VC tiap hari itu gitu. Saya sama salah ya. Iya iya. Maaf nggak relate. Iya. Berarti dia nih seringnya kayak gitu. Aduh, enggak, Asalkan enggak. nggak PC di jam kerja. Oh gitu. Nanti dimarahin. Iya. Kaum LDR kayaknya. Apalagi ada CCTV gitu kan. Nah itu kan. Tapi kan sebenarnya kan kalau mau dipikir-pikir juga, misalnya nih kita udah di tempat kerja itu 8 jam sehari gitu. Dan kita kan mesti rasanya pengen refreshing kan. Iya. Karena kalau enggak kita Jenuh akan gitu. jenuh dan kadang mungkin di saat kita udah kerja 8 jam sehari di tempat itu tuh kejenuhan itu tuh bikin kita demotivated. Padahal misalnya kita masih punya tanggungan pekerjaan yang banyak. Kadang kan kita butuh sesuatu hal yang baru untuk kita bisa mencapai suatu inovasi baru juga kan. Betul. Nah, makanya kadang tuh di situ juga sih maksudnya kalau misalnya tenggo dipermasalahin padahal bisa jadi kita tuh butuh tempat baru. Iya. Karena kalau misalnya kita di situ tuh kita pasti stres. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita stres pasti kita Kerjaannya nggak Kerjaan nggak nggak sih, beres. nggak beres, nggak maksimal sih lebih ke Kerjaan nggak beres, mental health-nya kena, stres iya, gitu kan. kan. Jadi ke stres itu sih stres kerjaan lagi kan. Kalau cewek kalau stres gimana nih? Banyak makan apa tambah nggak makan nih? Kalau saya ternyata nggak Tergantung makan. sih. Karakternya beda-beda sih. Tergantung Saya sih. cerita nggak makan soalnya. Sama Dok, saya Oh, juga iya, kalau makanya stres segini-segini ada aja yang makan. badannya. Kalau kita sama. Iya ya. Kalau dari segi dietnya katanya semakin banyak stres semakin banyak kita makan gitu katanya. Tergantung sih, kalau saya udah kena asam lambung Sih. kalau stres. Nah, itu kan padahal ternyata survei membuktikan nih. Iya. Misalnya ternyata tuh mental health tuh bisa berimbas ke physical health juga ya. Iya, betul. Jadi memang kita tuh juga harus memikirkan banget bahwasanya mental health kita tuh juga harus dijaga gitu. Pintar-pintarnya begitu Pintar-pintarnya. membagi waktu untuk biar tidak stres, tidak sakit. Kalau stres kan bisa menimbulkan penyakit gitu. Benar-benar. Dari yang lain kayak gimana? Kalau dari saya sih, karena kalau kita kan
tiap hari ngadepin pasien ya dok ya. Kalau kan itu juga butuh energi yang banyak gitu kan. Setuju banget lagi. Kan maksudnya jadi kan juga bisa aja kita ada yang extrovert, introvert gitu kan. Jadi kalau misalkan apalagi kalau dokter kan biasanya butuh energi lebih nih gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan udah ngobrol ke pasien kan itu menguras energi banget gitu. Nah kalau misalkan kita habis itu kan kepraktekan selanjutnya. Nah kalau misalkan kita nggak refreshing habis itu atau nggak menyempatkan sehari lah untuk libur, nggak ngapa-ngapain gitu, itu kan juga nanti akan jenuh banget gitu kan. Jenuh dengan rutinitas yang ada, itu kan juga ada kan. Maksudnya jenuh versi kita bekerja itu kan nggak hanya jenuh dengan pekerjaan, beban pekerjaan, tapi kan juga jenuh dengan rutinitas yang setiap hari itu aja. Takutnya kan. nanti tuh kadang kalau misalnya udah males kan kayak aduh pasien lagi kan jadinya nggak profesional gitu loh jadinya. Kan harusnya kan kita harus menghadapi pasien dengan kita harus mengedukasi dengan ngajakannya dengan semangat dan benar-benar mengerjakan gitu. Takutnya kan nanti nggak fokus, kalau nggak fokus nanti tambalannya bisa ini gitu ya dok ya. Misalnya mungkin kerjanya nggak dari hati itu maksudnya nggak maksimal gitu nggak ya. maksimal benar-benar. Kalau saya sih sebenarnya work life balance-nya lebih ke ini ya, misal nih ketika kita mau berikan servis nih, ketika ada yang lebih ke komplain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, nah baru itu tuh ada stres-stresnya. Iya. Kalau dokter-dokter kan jarang nih menerima komplain karena kan Tidak jarang juga. Kita pelayanan soalnya pas. Waduh, kayaknya pulang aja ya. Kasian banget. Aduh, sorry. Emang sering juga ya dok ya? Ya kita sih berusaha seminimal mungkin untuk dapat komplainan ya itu sebenarnya kan dalam artian kita ya memang namanya pelayanan kan kita harus kasih service excellent seperti yang tadi Mas Ikal bilang. Cuman kan tetap namanya kita juga manusia biasa, pasti kita juga melakukan kesalahan gitu ya yang dimana itu akan menimbulkan komplainan. Jadi ya sama. Malah praktek gitu. Pernah ada yang pernah ini. Waduh. Praktek sih insya Allah Enggak ya. Jangan sampai lah. Nggak boleh ya kan istilahnya kita juga udah punya dasar teorinya, kita juga udah belajar. Nah praktek sih insya Allah enggak, cuma kan lebih ke kadang kan ya namanya ya balik lagi namanya manusia gitu kan. Kesalahan tuh nggak hanya kesalahan saat kita melakukan tindakan, tapi kesalahan kita saat berbicara kan juga bisa tutur kata gitu Cara penyampaiannya sih yang lebih banyak komplain ya biasanya. Benar-benar. Saya kan sebelum saya di pekerjaan sekarang kan saya pernah juga bekerja di bidang desain, kemudian juga di fotografi kayak gini, take video dan lain sebagainya. Keseringannya itu saya itu stres ketika apa yang kita tawarkan itu nggak sesuai dengan klien gitu loh. Jadi kayak cekcok lah segala macam, kita diskusi panjang lebar. Cuman memang Bung Karno tuh pernah bilang kan kalau kita ada ini ya permasalahan selesaikanlah di meja makan gitu. Wah itu bener banget sih itu. Iya, biar nggak dibawa jadi pulang. Biar sambil hahaha tapi sambil makan gitu kan enak. Berarti work life balance itu penting. Penting. Ya. Penting banget sih. Tetap selesaikan pekerjaannya walaupun dengan cara yang berbeda-beda gitu sih. Sangat penting ya menjaga work life balance dalam kehidupan ya. Untuk kesimpulannya sendiri di sini sampaikan Enggak sih, mau nambahin aja ya. Oke. Soalnya kan aku membahas mental health ini ya. Kalau misalkan dari kita Gen Z mungkin kan karena kita lebih banyak sekarang di TV, di internet kayak gitu kan udah bisa searching gitu kan. Jadi kita lebih terbuka sama mental health. Nah, tapi juga kadang tuh pada self diagnose itu loh yang disayangkan. Jadi kayak misal kita stres dikit, ini kayaknya mental aku kena deh kayak gitu. Nah kalau misal menurut kakak nih dari gen milenial kan yang biasanya kan banyak nih yang Gen Z dikit-dikit kena mental gitu, gimana tuh kak? Kalau dari kakak sendiri? Dari aku sendiri yang kayak dikit-dikit stres ya, karena menurut Gen Z seperti itu ya. Jadi kayak gampang stres. Kalau untuk saya sih kemungkinan enggak sih, karena untuk di sini untuk work life balance sendiri tidak bisa menimbulkan stres, begitu aja sih. Ini sih beberapa teman saya juga gitu sih Kak Mbak Kiki. Jadi beberapa itu sering self diagnose gitu loh. Jadi itu sih yang mereka ditakutkan. suka overthinking tengah malam gitu dan mereka menyalahkan kenapa sih saya overthinking gitu. Apa sih yang harus di overthinkingin? Sebenarnya saya malah berpikir
ngapain coba, walaupun sebenarnya mereka overthinking tuh gak apa-apa, itu kan sebagian dari siklus kehidupan lah Iya, ya. betul. Mereka overthinking tuh malah wajar sebenarnya, nggak perlu dipermasalahkan. Yang jadi permasalahan itu ketika mereka nggak mampu untuk memberikan solusi. Nah, Dan ini yang ada di Gen Z nih, Gen Z cuma overthinking mulu kan. Iya. Jadi dia overthinking besoknya udah tuh cepar langsung nggak mau kerja, nggak mau Iya. ngapa-ngapain, jadi toksik lagi gitu. Jadi ya malah aduh gimana ya, apalagi besoknya juga harus kerja tapi malah mereka mikir yang enggak akhirnya mempengaruhi. Nah sehingga pas ketika dikasih tahu sama psikolog atau teman-teman yang ada di kuliah psikologi gitu, bilangnya nggak apa-apa overthinking, nggak apa-apa, itu malah jadi afirmasi buat dia, ya udah overthinking terus gitu, jadi kerjanya tambah nggak beres nih kayak gitu. Nah ini kadang salah pemahaman nih Nah, di iya, itu dia. teman-teman gitu. Menurut saya itu juga salah sih Mas, kalau Iya. misalkan dia overthinking tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Betul. Sebenarnya senang sih kalau zaman sekarang banyak yang concern tentang mental health Mental ya. health, betul. Iya. Sekarang kan sudah pada sadar untuk kesehatan mental itu sangat penting, terutama di era-era yang sekarang ini. Iya. Terus kalau misalkan kita nih kok lama-lama stres yang berkepanjangan terus-menerus, itu kan bisa menimbulkan efek ke fisik kita. Betul. Nggak sehat ya. Iya, jadi burnout Iya. atau kita tuh biasanya ngerasanya kayak lelah terus tiap hari. Iya, Nah itu betul, berimbas juga ke pekerjaannya, jadi amburadul, nggak tertata. Iya. Tuh. Berarti tanpa jiwa yang sehat, seseorang tidak akan mampu bekerja dengan maksimal. Wah, Untuk minimalkan stres, Iya, gitu, biar tidak quote of the day. minimal kan stres udah. kata-kata hari ini. Kata-kata gitu. hari Hari Iya. ini. Untuk di sini, selanjutnya, Apa ya? Kalau saya sih, pokoknya kalau misalkan jangan self diagnose sih, itu yang penting. Terus habis itu kenali diri sendiri dulu sih. Kalau misalkan dari saya ya. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri tuh gimana. Terus nanti kan misal kita udah tahu batasan di diri kita gitu kan. Batasannya tuh misal kalau misal kayak gini, ini udah batasan kita, berarti kita harus istirahat dulu lah sejenak buat ya sekedar dengarkan musik kayak gitu kan udah mengistirahatkan otak lah gitu. Betul. Ya. Jadi tetap work life balance itu penting sih. Demi kewarasan diri, kesehatan jiwa raga dalam menghadapi Jadi, hari ya itu, esok ya. kenali diri Dan kita dulu, tantangan-tantangan gitu. kehidupan di hari-hari berikutnya. Harus mengenali diri, terus baru kita bisa tuh kita sukanya apa untuk meriliskan atau merecharge energi kita itu. Oke, terima kasih semuanya, Dokter Malida, Dokter Tamara, Mas Ica, sama Mbak Kiki gitu ya. Ini menarik banget ya topik hari ini antara work life balance dan Gen Z dan milenial ini gitu. mix ya. Betul Jangan sekali. di-demo ya. Maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata gitu, boleh nanti komen-komen, di like, di subscribe, jangan lupa gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau request buat obrolan di next episode, itu juga bisa di komen. Terus habis itu udah deh, see you, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Ya.